Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Masuk ke chapter 8 physical output. Pada chapter ini kita akan membahas bagaimana mengontrol motor servo, motor stepper, and then motor brush, motor biasa, motor DC biasa. Pada motor servo, bentuk fisik dari motor servo kita bisa lihat di halaman 290. Jadi kalau biasanya sebuah motor itu bergerak 360 derajat baik searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini motor servo adalah jenis motor yang hanya dapat bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat bolak-balik gitu ya. Biasanya ini dipakai untuk kaki-kaki untuk robot step ya, robot yang bisa melangkah, atau digunakan untuk mengontrol device-device yang hanya bergerak dari 0 sampai 180 derajat. Nah, berbeda perlakuannya. Seperti yang umumnya kita gunakan adalah motor brush biasa, motor DC atau motor AC yang cukup dengan memberikan power atau jatuh daya ke dalam motor tersebut, dia akan berputar baik berlawanan arah atau searah jarum jam. Nah, motor stepper ini untuk bergeraknya perlu memberikan namanya pulsa atau signal dengan frekuensi tertentu ya. Untuk bergerak 0 derajat itu cukup memberikan waktu delay ke dalam pulsanya sebesar 1 milisekon, dan untuk sebesar 190 derajat dia bergerak dari 0 ke 90 derajat, delaynya diatur sebesar 1,5 milisekon, dan 180 derajat itu delaynya 2 milisekon. Biasanya untuk mengatur delay ini cukup sudah dibentuk dalam atau sudah dibuat dalam bentuk library. Dia bergerak bolak-balik dari 0 ke 190 derajat atau sebaliknya. Nah, kita akan coba langsung mempraktekkan mengontrol posisi dari motor servo tersebut. Anda semuanya bisa melihat rangkaiannya pada halaman 293, atau kalian buka di Simulate di posisi example ya. Di posisi example di situ ada servo sweep, buka rangkaian sweep.simu. Anda bisa lihat motor servo sudah dirangkai dalam port Arduino, masuk dalam pin 9. Kemudian Anda bisa buka Arduino ID. Anda cari ke dalam menu file example, and then bisa cari menu servo, kemudian sweep ya. Perhatikan baik-baik, kalau sudah terbuka filenya, kode programnya sudah bisa dilihat. Anda perhatikan baik-baik. Dalam motor servo itu terdiri dari 3 pin positif, kemudian ground, dan pin signal. Nah, pin signal ini digunakan untuk memberikan signal atau frekuensi atau gelombang dengan nilai delay tertentu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, perhatikan baik-baik, pin signal ini, kalau pin VCC dan ground itu sudah jelas sambungnya kemana, tapi kalau pin signal perlu diperhatikan baik-baik tersambung dalam nomor pin berapa dalam board Arduino. Ini terlihat dalam pin 9 ya. Perhatikan baik-baik dalam contoh kode programnya, pinnya tersambung pada 8. Ini perlu Anda ganti. Anda ganti kode programnya atau Anda ganti sambungannya ya. Kalau sudah, disimpan dahulu, kemudian export compile binary untuk mendapatkan file binary-nya dalam bentuk hexa. Kemudian Anda bisa load firmware. Anda bisa cari file standar hexa
Anda bisa simulasikan. Oke. Ini sudah nampak motor servo bergerak dari 0 derajat menuju ke 180 derajat. Nah, tugas pertama Anda yaitu merubah posisi 0 derajat menuju ke 90 derajat, dari 0 derajat ke posisi 90 derajat, tidak sampai 180 derajat ya. Itu tugas pertama Anda buat dalam bentuk video simulasi. Apa yang harus Anda lakukan? Merubah kode-kode program yang ada di sini. Anda oprek-oprek sehingga Anda paham bagaimana menggerakkan dari 0 derajat ke 90 derajat. Oke, tugas pertama itu. Kemudian lanjut ke chapter berikutnya, ke motor stepper. Ada dua jenis motor stepper bipolar, ada motor stepper unipolar. Yang disebut sebagai motor stepper bipolar karena proses pengkutupannya itu hanya membentuk dua kutub utara dan selatan dari proses pergantian high dan low pada masing-masing pin pada board Arduino yang menuju ke motor stepper. Sedangkan unipolar ini pembentukannya banyak pembentukan kutubnya sehingga diperlukan sebuah IC pengontrol ULN 2003A. Ya, ini IC yang dibutuhkan untuk mengendalikan motor stepper unipolar ya. Kemudian kita coba mensimulasikan ini driving motor stepper bipolar ya. Anda bisa buka dalam simulat juga, buka example-nya stepper and then stepper speed control.simu ya. Bentuk fisik dari motor stepper kurang lebih demikian. Ini disambungkan pada pin 8, 9, kemudian 10, 11 ya. Kemudian control speednya ada pada potensiometer. Kemudian kita coba buka untuk example kode programnya. Ada pada menu file example and then cari stepper, pilih menu stepper speed control. Oke, pilih menu stepper speed control. Kalau sudah dibuka kode programnya, ini yang perlu Anda perhatikan adalah sambungan nomor pin board Arduino ke dalam motor stepper. Perhatikan baik-baik, dalam kode programnya tersambung nomor pin 8, 9, 10 dan 11. Nah, A plus, B plus, A min, B min itu harus juga tersambung pada 8, 9, 10, 11. Ini bisa Anda ganti-ganti, ada ganti nomor pinnya yang tersambung atau kemudian sesuaikan dengan nomor pin yang ada dalam kode program. Oke. Speednya diatur menggunakan analog read pada rangkaian pembagi tegangan itu pada pin A0 ya. Speednya diatur menggunakan nilai pembacaan analognya dari rangkaian pembagi tegangan potensiometer. Oke. Kemudian Anda simpan, ambil file binary-nya. Kalau sudah, load firmware-nya, file yang terbentuknya speed control standard hex, ambil, kemudian simulasikan. Nah, nampak kita coba speed motor steppernya kita coba kendalikan menggunakan potensiometer. Semakin tinggi nilai analog yang terbaca pada pin A0 ya, itu akan semakin tinggi speed motor steppernya. Oke, Anda perhatikan baik-baik, arah putar motor steppernya itu searah jarum jam. Nah, tugas kedua Anda adalah
buat arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Jadi ada dua tugas dalam pertemuan kali ini. Jadikan satu dalam sebuah video, simulasikan, upload dan linkkan ke student. Gitu ya. Jelas. Batas waktu 1 minggu dari sekarang. Cukup dari Bapak. Selamat belajar, selamat boleh berdiskusi dengan teman-temannya ya. Videonya harus nampak face-nya, nampak wajahnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.